Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ta'budu nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak sama pengajian yang kami hormati, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di mushola ini untuk memperdalam kajian kita firman-firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, karunia yang sangat besar, karunia yang sangat tinggi nilainya. Marilah pemberian Allah yang berupa kesehatan ini selalu kita manfaatkan, selalu kita gunakan untuk selalu mengingat kepada Allah di mana saja kita berada. Sama kajian yang kami hormati berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Syukur alhamdulillah, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri kita telah merdeka selama usia 78 tahun. Sebelumnya di dalam melaksanakan ujian kepada Allah pada waktu itu menurut sejarah ini sangat sulit karena dihalang oleh penjajah dari negara lain, terutama Belanda yang menduduki negara kita. Sekarang alhamdulillah Allah membuka peluang besar para pejuang-pejuang yang telah berhasil mengusir daripada penjajah yang ada di negeri kita ini. Maka sekarang telah merdeka yang usianya sudah beberapa tahun lamanya. Untuk itu marilah kita lebih memperbanyak di dalam kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah membuka kepada kita peluang yang sangat besar, kenikmatan yang luar biasa. Allah memberikan penduduk di negeri kita, Republik Indonesia ini. Para pejuang yang telah memperjuangkan merebut kemerdekaan Republik Indonesia sangat berat. Pada waktu itu mengusir Belanda hanya dengan senjata yang sangat manual, senjata yang runcing, bambu runcing untuk mengusir Belanda. Alangkah beratnya seandainya Belanda terus menerus di dalam menjajah di negeri kita, namun Allah memberikan pertolongan kepada penduduk negeri Indonesia ini. Sekarang telah merdeka. Marilah dengan kemerdekaan kita ini selalu kita mengingat kepada Allah, memperbanyak di dalam ujian kepada kita agar supaya negara kita terus dijadikan negara yang subur makmur. Pulau Sinawi Kemaripah Kertolah Hijau, murah sandang murah pangan, subur kang sarwa pinandur,
murah kang sarwa tinuku. Ingon-ingon ibu sapi bebek minta orang kang cinanca. Menawanya suri podo boleh yang kandang saking syukuri, saking makmuri. Ora sah nandur barangkali wis cukup. Murah ora sah tuku. Bakal tuku nanti boleh kangkung-kangkung pirang-pirang. Saking suburnya tanah yang dijadikan beliau menjadi tariqatun warubun, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian yang berbahagia, jadi kita selalu mengingat ya, yang asalnya sangat sulit di dalam kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang oleh penduduk Belanda yang menduduki di negeri kita ini. Namun setelah kita dibuka oleh Allah menjadi makmur, jangan sampai kita pemberian Allah yang kenikmatan yang sangat besar ini hanya kita lalaikan saja. Sekarang sudah aman, tidak ada penghalang ngaji, semakin mungkin terus tanpa izin Allah memberikan kepada kita. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sama pengajian yang berbahagia. Makanya dengan Allah memberikan kepada kita, mari kita selalu bertakwa kepada Allah. Bila mana kita selalu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan berkah yang turun dari langit dan yang muncul dari permukaan bumi. Disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Qur'an, "Lau kana al-Qur'anu amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin as-samaa'i." Seandainya penduduk negeri semuanya beriman kepada Allah, Allah akan memberikan berkah yang turun dari langit yang berupa hujan dan yang muncul dari permukaan bumi setelah air turun dari hujan dari langit, kemudian bisa menurunkan tanah kan dari subur. Masya Allah ya. Negeri kita ini negeri yang sangat subur, diincar oleh negeri-negeri yang lain. Negara-negara asing mengincar negara Indonesia ini, bahwa negara kita adalah negara yang sangat subur. Banyak tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak dan sebagainya. Namun pengelola daripada tambang-tambang itu sudah masih dikuasai oleh orang-orang asing. Orang-orang Indonesia hanya menjabarkan sebagian kecil, ya, karena yang mengelola adalah penduduk asing, tidak bisa kita mengasuh. Ini seandainya Allah mau bertakwa kepada kita, sekalian bertakwa kepada Allah. Namun walakin kadzabu fa ghannahu bima kanu yaktubun. Kemudian Allah mendatangkan azab pada mereka karena apa yang telah mereka kerjakan. Ini kecerbuhan daripada manusia yang ada di Indonesia. Allah akan memberikan azab, cicipan azab kepada orang-orang yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, jamaah pengajian yang berbahagia, marilah dengan adanya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini selalu memperbanyak syukur dan iman kepada Allah. Jangan melalaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mempentingkan urusan dunia saja, tapi urusan ukhrawi harus perlu digiatkan lagi, bertambah lagi, diperbanyak lagi. Jangan menguti hawa nafsu kita yang hawa nafsu selalu mengajak kepada kemungkaran. Inna nafsa la amaratun bisu'in. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang jelek, yang jahat. Artinya dalam kita mengubudiyah kepada Allah tidak hanya kalau ada waktu longgar, kalau ada waktu senggang, kalau dalam sibuk sudah lalai, jangan. Memang sudah menjadi tabiat daripada manusia, dijadikan oleh Allah selalu dalam kesibukan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia dijadikan selalu dalam keadaan sibuk, repot. Dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a.
Sesungguhnya manusia di dalam kesibukan. Wa idza masal syarru jazua. Apabila mendapatkan kesengsaraan, mereka telah besar. Wa idza masal syarru wa idza masal khairul manua. Dan apabila mendapatkan kejayaan, mereka gigir. Illal muslimin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang tetap di dalam mengerjakan sholatnya. Sholat itu harus dikerjakan dengan sendiri, dengan pribadi masing-masing. Ya, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diwakilkan, harus dikerjakan. Dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh meninggalkan daripada kewajiban kita yang namanya sholat lima waktu. Jangan mementingkan urusan dunia. Tapi bal tuhibbunal ajilah wa tadharrunal akhirah. Kebanyakan daripada kamu sekalian memperbanyak urusan dunia sampai meninggalkan urusan akhirat, melalaikan urusan akhirat. Ini singkatan koyo tadi. Karena dunia memang ya perlu digayuh, perlu dicari, namun jangan sampai meninggalkan urusan akhirat. Kedua-duanya adalah sangat penting. Dunia juga penting, akhirat lebih-lebih. Karena mencari dunia untuk sarana dan prasarana kehidupan dalam kehidupan dunia ini harus memerlukan urusan dunia. Gak ada dunia juga cumpon, cumpon, dari iso infak, dari iso zakat, dari iso sedekah. Perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sekarang terus tekun, jangan sampai melewatkan urusan. Dalam kajian yang kita hormati, kita panjang lebar yang saya terangkan dalam kajian ini langsung mawon kita buka surat Az-Zumar. Semakin kita ngaji surat Az-Zumar bertepatan pada ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Zumar ayat 22. Ini kok hilang masak dulu. Saya tolong carikan ayatnya. Kita ini kok ayat 22. Afaman ana ta wong yattaqi kang padha nglindhungi sapa wong ya yattaqi kang padha niki pengertiannya mboten takwa langsung kepada Allah. Artinya melindungi kepada wajahnya. Nggih. Biwajihi kelawan wajahi wong su'al azabi ing eleke siksa yaumal kiamati ing dina kiamat. Ngeten pengertiane. Jadi takwa bukan seperti takwa langsung kepada Allah, tapi ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah melindungi wajahnya dari keburukannya siksa yang sudah disediakan oleh Allah pada hari kiamat. Niki perbandingane kalian tiyang ingkang boten beriman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Artinya tiang-tiang kafir kalian tiang-tiang ingkang beriman.
apa ta wong sing padha nglindungi wajahe menghindarkan diri dari azab Allah yang sangat besar pada hari kiamat. Jadi wajahnya itu dilindungi agar jangan sampai terkena daripada azab Gusti Allah. Menghindar daripada api neraka pada hari kiamat. Su'al azabi ing eleke siksa. Ngoten. Yaumal kiamati ing besok dina kiamat. Artinya perbandingan. Allah mempertanyakan, ya, apa ta padha wong sing lindungi wajahe menghindar saka siksane Gusti Allah dalam hari kiamat nanti dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wakila lan diucapake lidzolimina maring wong sing padha dolim. Zuku ngrasakno sira kabeh ma kuntum ing barang kang ana sira kabeh iku taksibuna padha nglakoni sira kabeh. Apa ta padha wong sing nglindungi wajahe menghindar saka siksane Gusti Allah ya besok dina kiamat karo wong sing padha iman nang Gusti Allah mboten sami. Jawabanipun mboten sami, la yastawi. Kemudian dikatakan kepada mereka, orang-orang yang dolim, zuku, ya, ma kuntum tastakibun, ngrasakno sira kabeh saka anggone padha nglakoni. Orang-orang dolim diperintahkan oleh Allah agar supaya mencicipi daripada azab Gusti Allah. Karena apa yang telah mereka kerjakan. Dan ini ya. Kadzaba gorake sapa alladzina wong akeh mingko belihim saking sadurunge akeh. Memang sebelumnya mereka itu telah orang-orang sebelumnya mendustakan kepada kebenaran. Ya. Dados tiyang ingkang mumpun napa niku mendustakan kepada kebenaran tidak bisa untuk menerima daripada kebenaran. Fa'atahum mongko teka ing wakeh apa al azab bisiksa min haitsu la yasuruna saking dinggon ora rumangsa sapa akeh. Mereka mendustakan sebelumnya, artinya sebelum Rasul-rasul yang diutus oleh Allah mereka sudah mendustakan, tidak mau menerima seruan daripada para rasul. Kemudian Allah mendatangkan siksaannya dari arah yang mereka tidak merasa. Gak rumangsa nek bakal dheweke mau ketekan siksa. Jadi tiyang niku nek mboten ngrumangsani ya. Nek bakal ketekan siksa, ya kaya ayem mboten enten napa-napa. Tapi tiyang menika menawi berpikir bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang sangat huru-hara yang sangat besar, mesti dheweke iku hati-hati. Karena tidak merasa bahwa Allah akan mendatangkan siksaan sehingga ayem. Ayem mawon, mboten rumangsa mergane. Fa'adzaqahum mongko ngicepake ing wong akeh sapa Allahu Gusti Allah al-hijya ing keasoran kehinaan fil hayati dunya ing dalam urip dunya. Kemudian Allah mendatangkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Urip ing dalam dunia dheweke termasuk orang-orang yang hina. Kehinaan ya, teng donya pun merasa hina, dihinakan dening Gusti Allah. Padahal wala azabul akhirati yakti utawi siksa akhirat iku akbaru luwih gedhe. Ya. Azab akhirat lebih besar daripada siksaan hina dalam kehidupan dunia. Masya Allah. Nah, alangkah sengsaranya orang-orang kafir yang menentang kepada aturan-aturan Allah. Pasti akan dibakar dalam api neraka
yang panasnya berlipat-lipat. Api yang ada di dunia ini hanya 1/70 daripada api yang ada di neraka jahanam. Kata Nabi, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahanam. Api kamu sekalian yang ada di dunia ini hanya 1/70 daripada api yang ada di neraka jahanam. Perbandingannya sama. 1/70 mawon pun kaya ngoten. Wis kenek kanggo sembarang tingkah, nyukupi sembarang tingkah, kanggo ngelas besi sing sangat atos. Sudah bisa dipakai untuk mengelas besi yang sangat keras. Kanggo ngelas besi sing atos. Apa ini kalau besi sing saya kira cukup. Toh itu hanya 1/70 daripada api neraka jahanam. Nauzubillah. Kita harus selalu merasa khawatir ya. Dados tiyang menika menawi nggadahi khawatir mesti hati-hati. Tapi nek gak duweni khawatir, sembrono. Nek kaya-kaya gak enek apa-apa, tibane geruduk. Allah mendatangkan musibah yang datangnya tidak terduga. Masyaallah. Kaya ngoten. Nggih. Dadi Gusti Allah nek ana siksa min haitsu la yasurun. Saka ndi Gusti Allah ora wong-wong iku ora padha rumangsa. Banjur Gusti Allah ngrasakno nyicipno siksaan dalam kehidupan dunia, dicicipno ngono. Dibanding dengan azab akhirat, masalah enggak ono saamput-ampute. Wala azabul akhirati akbar. Ya, siksa akhirat itu adalah lebih gede. Lau kanu lamun wong akeh iku padha ngalor. Ya. Dadi wong nek padha mikir siksa akhirat, masyaallah luar biasa maksud. Betul. Walaqad darabna lan jakti teman-teman dadekake ingsun linasi maring manusa fi hadzal qur'ani ing dalem Quran min kulli makalin saking saben-saben gambaran. Temen ingsun dadekno pirang-pirang gambaran ing dalem Quran. La lahum supaya akeh iku ya tadzakkaruna padha gelem eling sapa akeh agar mereka bisa mengingat kepada Allah karena Allah telah memberikan beberapa perumpamaan, menjadikan beberapa perumpamaan. Ya apa reaksine para menungso didadekno perumpamaan dening Gusti Allah sing kaya ngene. Eling apa enggak? Selagine wong itu beriman pasti akan mengingat bahwa perumpamaan itu adalah Allah yang mendatangkan, Allah yang menjadikan. La lahum yatadzakkarun. Nah, agar mereka mengambil pelajaran gelem padha eling. Qur'anan Arabiyan. Qur'anan ing Quran Arabiyan lawan cara Arab. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dengan memakai bahasa Arab. Ngoten. Nah, jadi menapa Al-Qur'an kok diturunkan dengan bahasa Arab? Karena Allah menurunkan kepada Rasul memakai bahasa Arab. Nabi hidupnya di Mekah, Madinah. Otomatis Allah menurunkan Al-Qur'an dengan sesuai bahasa yang dikuasai oleh Rasulullah Muhammad. Makanya dengan bahasa Arab. Kok upamane misalnya Rasulullah itu teng Indonesia kemungkinan Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia. Nah, terus diciptakan terjemah atau tafsir dengan bahasa Indonesia agar bisa orang-orang Indonesia bisa memahami daripada Al-Qur'an yang memakai bahasa Arab. Ya. Qur'anan Arabian. Ghairu dzi wajin kang ora menggok. Liyane menggok berarti ora menggok. Bener. Ya. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab itu tidak ada yang bengkok. Pasti benar, dijamin kebenarannya oleh Allah. La lahum supaya akeh iku yattaquna padha gelem takwa sapa akeh.
agar orang-orang mereka takwa kepada Allah dengan adanya Quran yang diturunkan oleh Allah. Itu loh. Nek gelem mempelajari dalam Quran, masya Allah, sembarang kali ada ilmu apa saja ditulis oleh Allah dalam Quran. Makanya Quran itu dikaji sampai kapan tidak akan habis. Sangat luasnya ilmu Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Lau kana al-bahru midada kalimatul rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatul rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya air laut itu akan habis, ilmu Allah tidak akan bisa habis. Sangat luasnya ilmu Allah. Ilmu Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk hidupnya itu hanya sebagian kecil, bagaikan air laut yang dibawa oleh burung pipit cuk. Banyu segoro kalong dicocok manuk emprit cuk, kalong sapiro kira-kira. Monggo diangen banyu segoro sak ngono luase, kalong digondol manuk emprit cuk. Mana mungkin kalong. Ojo maneh kok segoro, sak cingkir ae gak kalong kok. Terus perbandingannya itu sangat jauh. Banyu segoro sing digawa manuk emprit wis mencukupi seluruh makhluk hidupnya. Cukup. Nangone wong sing nggone titel sing paling dhuwur dhewe, doktor, profesor, kapilator, monitor, sak terusé itu pun mengambil daripada air yang dibawa oleh burung pipit. Perbandingan ini sama. Nah, ini kan. Nah, mulanya menawi kita boten menggali daripada sedikit demi sedikit ya akan merugi. Ya. Boten ngerti kisah daripada Al-Quran, cerita daripada Al-Quran. Al-Quran isinya 3, 1 perintah, 2 larangan, yang ketiga cerita. 2/3 merupakan cerita. Baik cerita umat-umat zaman dahulu ataupun cerita hari depan pada hari kiamat nanti. Akan terjadi begini, besok akan terjadi begini. Orang yang beriman pasti akan mendapatkan bahagia. Orang ingkar pasti penderitaan. Sudah diceritakan oleh Allah dalam Quran. Apa yang telah diceritakan oleh Allah dalam Quran? Likulli naba'in mustaqarrun. Setiap cerita yang ada dalam Quran hak, mustaqarrun, gon tetep. Artinya ono bukti nyata. Contoh, wa anzalna minas samaa'i ma'an. Ingsun nurunake banyu saka langit. Pundi Pak? Tanah kering kaya keten, belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya musim penghujan, kewalan. Aja ditakoni saiki nek hujan. Niku bukti. Ngoten. Nah. Jadi ghairi dzi iwajin kan orang menggok, kenceng, lurus, bener. Supaya wong padha gelem takwa nang Gusti Allah. Doroban dadekake sapa Allah Gusti Allah rajulan ing wong lanang. Masalan ing gambaran rajulan ing wong lanang. Fihi iku ing dalem rajul suraka utawi syarikat. Mutasyakibuna kang padha perselisihan sapa syarikat. Wa rajulun lan wong lanang salaman kang slamet li rajulin kedue wong lanang. Hal yastawiyan ana ta padha masalah ana ta karone masalah padha apa ta gambaran loro iku padha mboten sami. Ngeten. Gusti Allah ndadosaken perumpamaan utawi gambaran salah satu daripada rajul orang lelaki, wong lanang niki hamba sahaya menurut sebagian mufassirin. Seorang rajul hamba sahaya yang dikuasai oleh orang yang berserikat. Nah,
atosipun tiyang setunggal dikuasai pirang-pirang kelompok. Nah, pinten-pinten tiyang tidak hanya satu. Nah, karo wong lanang sing dikuasai hanya satu orang saja. Nah, jadi sing menguasai beberapa orang ya, saling berselisih. Nah, karo wong sing dikuasai, hamba saya sing dikuasai dening wong siji. Apa padha perumpamaan sing kaya ngene? Mboten sami. Hamba saya yang dikuasai oleh beberapa orang niki merasa napa nggih, mboten saged nyaman. Karena hamba saya budak terus niki bagaikan diibaratkan seperti barang. Bisa dijual kemana bisa, dimiliki orang lain siapa saja bisa. Zaman dulu, kalau sekarang sudah tidak ada lagi hamba saya. Nek buruh terus ini Pak, buruh tidak bisa makan dengan budak, sudah merdeka. Zaman dulu memang ada budak belian. Nah, tiang sing dikuasai dening beberapa tiang niku, ya. Wong siji dikuasai dening wong pirang-pirang. Nah, niku bingung. Kono merintah. Hamba saya sangat susah. Nggih. Karo wong lanang sing dikuasai hanya seorang saja. Hanya sekalian apa to kodho karo masalah gambaran mboten sami. Jadi perumpamaan ini sangat jauh. Kalau yang budak belian itu hanya dikuasai oleh seorang, ini merasa nyaman, gitu. Tapi nek sing dikuasai dengan orang yang berserikat, ini sangat susah. Alhamdulillah utai puji iku lillah kedue Allah. Segala puji bagi Allah. Makanya kita kalau memuji kepada Allah, jangan memuji kepada yang lain. Bal aktsaruhum balik akeh-akeh wong akeh iku la ya'lamuna ora padha ngawruhi sapa akeh. Kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. Sing akeh tiyang iku mboten semerap. Ngoten. Nah, nek muji harus nang Gusti Allah. Ini kebanyakan mboten semerap. Kadang-kadang muji kepada benda-benda yang lain yang diyakini bisa membawakan berkah, bisa menghilangkan bencana, musibah dan lain sebagainya. Karena keyakinannya ke situ. Memang akidah ini kalau sudah balung sumsum, nyokot dalam hati seseorang sulit untuk dibenarkan. Keyakinannya ke situ. Coba, wong nek dikeyakin rono, sing diuri-uri iki mesti diganggu, mesti muring-muring. Karena keyakinan sudah menancap. Nah, lain dengan kita orang yang sudah beriman, hanya melulu kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji yang milik Gusti Allah. Ya, sing kebanyakan mboten ngerti. Innaka satamne sira Muhammad iku mayitun mati. Kowe mati Muhammad besok. Ini firman Allah ketika Rasul masih kowe ya mati Muhammad kok. Wa innahum lan satamne wa akeh iku la itu yo mati sapa wae. Kamu akan mati, mereka pun juga akan mati. Kalau nak wong sing kekal dalam kehidupan dunia, kabeh mati. Sapa sing ngarani wong iki urip terus? Pasti akan mati. Nabi Musa pada waktu itu arahe ngono gak gelem mati. Gusti Allah memerintah nang salah satu daripada malaikat tukang jabut nyawa. Malaikat matuk nang Musa, Musa aku dikongkon perintah dening Gusti Allah supaya njabut awakmu kowe bakal mati. Malaikat slentik mripate kecen. Balik nang Gusti Allah, Gusti Allah. Wonten hamba panjenengan, wonten kawula panjenengan ingkang boten purun mati. Sopo jenenge? Naminipun Musa. Wis bali yo. Musa
dikongkon ngeblok gegere sapi wis perintah. Sause Musa ngeblok gegere sapi, ana pira jumlahe bulu sapi sing ketutupan epek-epek lorone Nabi Musa. Saged ngitung mboten kira-kira. Sapi bulunya sangat tebal, sangat banyak. Mboten ngitung. Sing ketutupan epek-epek loro. Mboten saged. Akhiripun nglendeh, ya wis nek saiki ya mati besok ya mati. Wis cabutan. Malaikat punika kadung cacat. Mergo diselentik lah kaya. Mikir bisa kaya mati. Gak gelem mati. Tapi dia ternyata mati. Tidak ada orang yang kekal di dunia tidak mati, tidak ada. Tumain nakun nulis temen sira kabeh yaumal kiamatin dina kiamat. Inda rabbikum ana ing sandinge pangeran sira kabeh iku yaktasibuna padha perselisihan, padha gegeran. Nggih. Terus kowe kabeh besok dina kiamat saling perselisihan, saking bertengkar. Ana ing ngersane pangeran. Padudon karepe dhewe. Ngoten lho. Yang sasampun pun dipun wangsulaken kembali dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Faman mongko utawi sapa wong adlamu kang luwih dolim. Miman tinimbang saking wong kadzaba kang goroh Allah ing atase Gusti Allah. Wa kadzaba lan gorohake sapa bisidaki kelawan kebenaran. Sapa ya wong sing luwih dolim? Kalamun dibanding karo wong sing padha goroh dengan atas nama Allah. Goroh nang Gusti Allah lan gorohno marang kebenaran. Ija'ahu nalikane teko apa kebenaran iku. Dados menawi kedatangan daripada kebenaran mereka mendustakan kepada kebenaran. Yaiku jawabane wong sing luwih dolim. Ngoten. Orang yang berdusta kepada Allah dan mendustakan kepada kebenaran. Itulah orang yang berbuat dolim. Sing luwih dolim. Alaisa ana ta ora ana fi jahannam ing dalem neraka jahanam maswan dadi panggonan dil kafirin mari wong kafir. Bukankah jahanam menjadi tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Pasti mereka akan dimasukkan oleh azab Allah dalam api neraka. Ya. Tiang menawi sampun boten mempercayai dengan kebenaran, boten mempercayai dengan ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada mereka, ternyata tidak bisa menerima. Diberikan peringatan yang bagaimanapun tidak mau menerima. Wis kadung atine jengkal. Nggih, pun kadung atine atos. Atine kadung jengkal, masyaallah dandanane angel. Luwih gampang dandani cengkale lawang daripada cengkale ati. Masya Allah. Ngeluwi-luwi daripada watu. Watu dikepruk kadang-kadang mancur di banyune. Terus zaman Nabi Musa. Watu lundung krana wedi nang Gusti Allah. Watu mlayu nggawa pakaiane Nabi Musa. Sing taat nang Gusti Allah. Tapi nek cengkali ati, naudzubillah pun boten saged diharapkan. Diajak menuju kebenaran, mereka tidak bisa menerima. Ini alhamdulillah dalam panjenengan sedaya dipun dadosaken dening Allah, Dia ingkang saged memahami daripada petunjuk kebenaran. Baik insyaallah ya, kita selalu taat kepada Allah di mana saja dan mudah-mudahan kita sekalian sampai nontok akhir hayat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan bagus, dalam keadaan husnul khotimah. Kula kinten samanten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi sekedhik napa ingkang kula aturaken ayat Allah sapa kula nyuwun panjenengan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi